Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran. Hari ini kita sudah masuk ke tema 2. Sebelumnya, apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Kalau sudah, jangan lupa siapkan buku paketnya tema 2. Sudah siap ya? Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Hewan memiliki sistem pernapasan yang berbeda-beda menyesuaikan dengan tempat hidupnya. Contoh, alat pernapasan hewan invertebrata dan vertebrata. Yang pertama, cacing tanah. Jadi cacing tanah ini termasuk hewan invertebrata yang bernafas menggunakan permukaan kulitnya yang basah dan berlendir. Di pada permukaan kulitnya yang tipis itu banyak mengandung pembuluh darah. Cacing dapat menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida secara langsung. Kemudian yang lanjut yang kedua, serangga termasuk hewan invertebrata. Serangga bernafas menggunakan trakea. Apa itu trakea? Trakea itu yaitu kerongkongan. Trakeanya bercabang-cabang ke seluruh tubuh serangga. Udara masuk ke lubang-lubang di sepanjang sisi tubuh serangga. Lubang tersebut dinamakan stigma. Yang ketiga, ikan. Jadi seperti yang kita tahu, ikan itu bernafas menggunakan insang. Ya. Insang terdiri dari sejumlah filamen atau lembaran. Ikan menggunakan insang untuk mengambil oksigen terlarut di dalam air. Melalui proses difusi, oksigen berpindah ke dalam darah. Air masuk ke mulut dan mengalir melalui insang. Setelah insang mengambil oksigen, air akan dikeluarkan melalui celah insang. Dan jika mulutnya terbuka, maka penutup insangnya akan menutup dan sebaliknya. Jadi ini contoh gambarnya, arah aliran airnya. Kemudian ini adalah lengkungan insangnya, insang ikan. Oke, lanjut amfibi. Amfibi yaitu hewan yang hidup di dua alam. Jadi amfibi itu memiliki kehidupan dua fase, yaitu saat muda hidup di air dan ketika dewasa hidupnya di daratan. Contohnya itu katak, kodok, salamander, sesilia, dan kadal air. Jadi pada fase hidup di air, hewan amfibi bernafas dengan insang, dan fase hidup di darat bernafas menggunakan kulit basah dan paru-paru. Kulit basah dan lembab membantu pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Lanjut selanjutnya yaitu reptilia. Reptilia ini bernafas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui hidung lalu ke tenggorokan dan berakhir di paru-paru. Karbon dioksida dikeluarkan melalui cara yang sama. Ini adalah contoh hewan reptilia. Selanjutnya burung atau aves. Alat pernapasan burung ini dimulai dari oksigen yang masuk ke hidung, lalu ke tenggorokan, dan ke paru-paru. Paru-paru burung terletak di dekat otot yang menggerakkan sayap. Akibatnya, paru-paru burung tidak dapat berfungsi dengan sempurna ketika terbang. Pada saat terbang, burung dibantu pernapasannya dengan pundi-pundi udara atau kantung hawa. Jadi ini adalah paru-parunya, ini trakeanya, kerongkongannya, ini lubang hidungnya, dan ini adalah pundi-pundi udaranya. Yang ketujuh adalah mamalia. Apa itu mamalia? Itu hewan yang melahirkan. Mamalia bernafas menggunakan paru-paru, dimulai dari hidung, ke tenggorokan, dan paru-paru. Ini adalah contoh-contoh hewan mamalia. Sekarang kalian buka buku paketnya tema 2 halaman 6.
Di situ ada teks tentang menjaga kebersihan. Silahkan dibaca. Jika nanti setelah selesai baca, kita akan membahas tentang bagaimana dapat menggali informasi dari sebuah peristiwa tersebut, baik yang disampaikan secara lisan maupun tulisan. Informasi merupakan salah satu komponen yang tak kalah penting dalam sebuah komunikasi. Untuk memperoleh informasi dari bacaan, kita pun dapat melakukan tanya jawab tentang isi teks yang dibaca. Jadi pertanyaan yang kita ajukan itu dapat ditulis dalam bentuk peta pikiran yang akan memudahkan kita dalam mengelompokkan jenis pertanyaan yang akan kita ajukan. Ya, jadi apa saja kata tanya atau yang bisa kita gunakan untuk mengajukan pertanyaan. Jadi kata tanya itu bisa berupa siapa. Siapa itu pasti menanyakan orangnya kan, tokoh utama atau tokoh pendukung dalam sebuah cerita. Apa? Apa ini bisa menanyakan tentang nama benda, judulnya, temanya, sebab akibatnya. Tuh, kemudian berapa? Berapa itu pasti menanyakan tentang jumlah banyaknya. Ya, atau waktu segala macamnya. Kemudian di mana? Di mana pasti menanyakan tentang tempatnya. Ya, kemudian kapan? Waktunya kapan? Bisa pagi, sore, siang, atau menggunakan tanggal, hari, dan sebagainya. Kemudian lanjut dengan bagaimana. Bagaimana ini? Kata tanya bagaimana itu bisa berupa menanyakan cara, proses, urutan, pendapat, atau sikapnya. Kemudian mengapa? Kemudian mengapa ini bisa menanyakan alasan suatu masalah dalam teks. Bisa mengapa kita harus menjaga kebersihan dari teks tersebut ya, menjaga kebersihan. Paham? Jadi peta pikiran itu bisa kita gunakan dari kata tanya yang seperti ini. Siapa, apa, berapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Ini adalah contoh peta pikiran ya. Ini peta pikiran. Ini apa pencemaran lingkungan? Adalah contoh teks dari pencemaran lingkungan. Jadi bisa cari pakai kata apa tadi? Apa arti dari pencemaran itu? Kemudian menggunakan kata kapan? Kapan pencemaran lingkungan terjadi? Kemudian siapakah yang bertanggung jawab untuk kata tanya siapa? Kemudian di mana? Nah, ini adalah contoh kata tanya yang bisa digunakan dalam peta pikiran. Oke, insyaallah. Kemudian ukhrawi dari pelajaran ini adalah dalam Quran surah At-Taubah ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Jadi di sini maksudnya adalah Allah itu menyukai orang yang bersih secara jasmani dan rohani. Jadi bukan hanya orang yang bersih secara jasmani, melainkan bersih juga secara rohani. Apa itu jasmani? Apa itu rohani? Jasmani itu adalah tentang kesehatan tubuh kita. Rohani adalah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah ya. Orang yang bersih secara rohani dan mereka berbuat salah lalu segera memohon maaf dan ampun dan segera bertobat. Karena itu kita harus menjaga kebersihan jasmani dan rohani kita agar menjadi manusia yang bertakwa. Dan semoga kita adalah salah satu orang yang selalu menjaga kebersihan jasmani dan rohani. Oke, cukup pelajaran kita hari ini untuk pembelajaran 1. Terima kasih, semoga dapat dipahami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kita akan lanjutkan ke video pembelajaran selanjutnya, pembelajaran 2. Sampai sini sudah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.